Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuril Mutmainah. Saya merupakan mahasiswa dari Poltekkes Kemenkes Makassar. Kali ini saya akan membawakan materi mengenai trematoda terdiri dari 6 spesies cacing, yaitu Fasciola hepatica, Fasciolopsis busci, Paragonimus westermani, Cytostoma japonicum, Cytostoma mansoni, dan terakhir Cytostoma hematobium. Topik pada PPT kali ini yaitu terdiri dari hospes dan penyakit, morfologi dari cacing, siklus hidup, hingga aspek klinis dan diagnosis. Pun definisi dari trematoda. Kelas trematoda atau cacing daun adalah cacing yang termasuk ke dalam filum Platyhelminthes dan hidup sebagai parasit. Berbagai macam hewan dapat berperan sebagai hospes definitif, yaitu berbagai macam mamalia seperti kucing, anjing, kambing, sapi, babi, tikus, termasuk manusia. Selanjutnya itu Fasciola hepatica. Penyakit yang ditimbulkan oleh cacing ini disebut fascioliasis. Hospes definitifnya berupa manusia, sapi, dan kambing, melalui perantara keong atau siput air tawar dari genus Limnea, dan juga bisa tumbuhan air. Cara infeksinya yaitu memakan tanaman air yang mengandung metaserkaria. Morfologi dari cacing dewasa ini yaitu tubuhnya memiliki ukuran antara 20 hingga 30 mm dan lebar badan antara 8 hingga 13 mm. Bentuknya pipi seperti daun yang mempunyai tonjolan khas di daerah anterior. Kemudian memiliki sucker atau dua jenis alat penghisap, yaitu oral sucker dan ventral sucker. Kemudian cacing ini memiliki usus yang mempunyai cabang-cabang lateral mencapai ujung distal dari cacing ini memiliki alat reproduksi berupa ovarium dan testis yang bercabang. Memiliki vitellaria, adanya percabangan intensif yang tersebar luar di seluruh jaringan parenkim cacing. Morfologi dari telurnya berbentuk ovoid atau bulat lonjong berwarna coklat kekuningan, mempunyai operkulum di salah satu ujungnya, memiliki ukuran antara 130 hingga 150 mikron dan lebar 60 hingga 90 mikron. Siklus hidup dari cacing ini. Telur cacing yang keluar beserta tinja penderita akan masuk ke dalam air dan terjadi embrionisasi atau pertumbuhan Miracidium. Setelah menetas, Miracidium berenang dan mencari host perantara pertamanya, yaitu siput. Di dalam siput terjadi beberapa tahap. Miracidium berubah menjadi sporokista, redia, dan selanjutnya berkembang menjadi serkaria. Serkaria akan keluar dari tubuh siput dan berenang untuk mencari tumbuhan air dan rumput dan tumbuh menjadi kista metaserkaria yang jika manusia memakan stadium infektif atau kista metaserkaria yang terdapat pada tumbuhan air, di dalam duodenum metaserkaria akan lepas dari jaringan tanaman hale, melakukan migrasi melalui aliran darah hingga ke kantung empedu, kemudian tumbuh menjadi cacing. Aspek klinis. Cacing dewasa dapat menyebabkan peradangan pada saluran empedu hingga menyebabkan sirosis periportal. Cacing muda mengadakan migrasi ke hati dan dapat menimbulkan lesi ektopik di dinding usus, jantung, bola mata, paru, dan jaringan di bawah kulit. Selama fase migrasi dapat tidak bergejala atau menimbulkan gejala seperti demam, nyeri pada bagian atas abdomen, eosinofilia. Gejala yang timbul bergantung pada organ tempat migrasi larva. Bahkan diagnosis dapat dilakukan dengan pemeriksaan tinja dan empedu penderita untuk menemukan telur cacing yang khas bentuknya. Pemeriksaan serologi juga dapat dilakukan, misalnya uji fiksasi komplement atau tes intradermal dapat dilakukan untuk membantu menegakkan diagnosis fascioliasis hepatica, yaitu cacing Fasciola busci. Cacing ini merupakan trematoda yang paling besar di dalam usus, sehingga disebut giant intestinal fluke. Penyakit yang disebabkan oleh cacing ini disebut fasciolopsiasis. Hospes definitifnya berupa manusia, anjing, dan babi. Perantaranya dapat dari keong air, segmentina, Gyaraulus, Hipeutis, dan tumbuhan air seperti water chestnut atau water lily dan lain-lain. Cara infeksinya yaitu dengan memakan tumbuhan air mengandung metaserkaria dari cacing Fasciola busci. Morfologi dari cacing dewasa ini yaitu berbentuk seperti daun dengan ukuran panjang badan antara 20 hingga 70 mm dan lebar badan antara 8 hingga 20 mm. Terdapat anstebelum yang ukurannya lebih besar daripada oral sucker, kepala yang tidak mempunyai kerucut itu yang disebut cephalicon, mempunyai usus dan alat pencernaan, serta alat reproduksi dengan terdapat 2 buah testis yang bercabang dan ovarium yang tidak bercabang di pertengahan tubuh, yaitu vitellaria. Organ ini terletak di sebelah lateral cecum,
tersebar dari ujung anterior setinggi ventral sucker sampai ke ujung posterior tubuh cacing. Terus terdapat uterus dan telur cacingnya mempunyai ukuran panjang 130 hingga 140 mikron dan lebar 80 hingga 95 mikron. Berdinding tipis, tembus sinar, dan mempunyai operkulum kecil pada salah satu ujungnya. Dari siklusnya, telur imatur yang dihasilkan oleh cacing keluar bersama tinja dan mengalami embrionisasi dan menetas di dalam air. Selanjutnya, melepaskan mirasidium. Mirasidium akan mencari siput dan berkembang menjadi stadium sporokista, redia, dan serkaria. Serkaria yang keluar dari tubuh siput berenang di dalam air dan menjadi kista metaserkaria pada taman air. Tanaman tersebut yang dimakan oleh mamalia yang menyebabkan mamalia tersebut terinfeksi, yaitu aspek klinis. Gejala klinis fasiolopsiasis buski terjadi karena cacing melekatkan diri pada mukosa usus halus yang dapat menimbulkan peradangan, ulserasi, abses, hingga menyebabkan keluhan seperti nyeri epigastrium, mual, diare. Warna tinja menjadi hijau-kuning dan berisi makanan yang tidak tercerna. Pada infeksi berat, penderita akan mengalami anemia, edema, asites, dan anasarka. Pemeriksaan darah menunjukkan gambaran eosinofil sampai 35%. Diagnosis untuk menegakkan penyakit ini yaitu dengan melakukan pemeriksaan tinja untuk menemukan telur cacing dan mungkin dapat dijumpai cacing dewasa pada muntahan atau di dalam tinja penderita. Selanjutnya yaitu Paragonimus westermani atau dikenal dengan nama Oriental Lungflug. Memiliki hospes definitif yaitu mamalia termasuk manusia, kucing, anjing, harimau, serigala, dan lain-lain. Hospes perantaranya dapat berupa keong air tawar, tiara, semisulcospira, ketam, potamon, dan udang air tawar. Cara infeksinya adalah memakan ketam atau udang yang mengandung metaserkaria dan dimasak kurang matang. Morfologi dari cacing ini. Cacing dewasanya berbentuk lonjong atau ovoidal berwarna coklat kemerahan dengan panjang badan sekitar 16 x 18 mm dan ketebalan 5 mm. Pada waktu hidup di paru akan berbentuk seperti sendok, sedangkan jika tertelan mati bentuknya akan bulat lonjong mirip biji kopi. Kutikula cacing ini memiliki kutikula berspina yang merupakan ciri khas dari morfologinya. Cacing ini memiliki sucker yang mempunyai dua jenis alat isap, yaitu oral sucker dan ventral sucker. Memiliki vitelliaria, kelenjar ini mempunyai banyak cabang memenuhi seluruh bagian tepi badan parasit. Yaitu memiliki alat reproduksi, terdapat 2 buah testis yang berlobus dan tidak teratur bentuknya, dan memiliki ovarium yang memiliki lobus-lobus juga. Telurnya berwarna kuning kecoklatan berbentuk lonjong dengan ukuran sekitar 95 x 55 mikron. Telur ini mempunyai operkulum datar yang menebal di bagian tepinya. Ketika baru keluar dari tubuh induknya, telur belum berisi mirasidium. Selanjutnya siklus hidup. Telur yang belum berisi embrio dieksekresikan dalam dahak dan mungkin tertelan sehingga ditemukan dalam feses. Dalam alam bebas, telur matang berisi embrio kemudian menetas di air menjadi mirasidia, mencari hospes perantaranya yaitu siput dan menembus jaringan lunak tubuhnya. Di dalam tubuh siput, mirasidia tumbuh menjadi beberapa tahap yaitu sporosis, redia, dan menjadi serkaria yang mencari hospes perantara dua yaitu krustasea seperti kepiting, udang, dan kerang. Di situ serkaria mengalami ensistasi menjadi metaserkaria yang merupakan bentuk infektif. Metaserkaria yang tertelan keluar dari kista, pecah di usus, dan bermigrasi hingga sampai ke jaringan paru-paru, dan mereka dienkapsulasi dan berkembang menjadi cacing dewasa. Aspek klinis dan diagnosis. Manifestasi klinis utama berupa batuk, kadang-kadang disertai hemoptisis. Gejalanya mirip dengan pulmonari tuberkulosis sehingga terjadi misdiagnosis dengan tuberkulosis paru. Diagnosis dari paragonimiasis harus ditemukan telur cacing dalam dahak atau tinja penderita. Mungkin telur cacing juga dapat ditemukan pada hasil aspirasi pleura. Cystosoma sp. Cystosoma adalah trematoda yang sistem reproduksinya tidak hermafrodit. 3 spesies yang sering menimbulkan masalah kesehatan pada manusia yaitu Cystosoma japonicum, Cystosoma mansoni, Cystosoma hematobium. Cystosoma japonicum. Penyebarannya timur jauh Cina, Filipina, dan Indonesia di Sulawesi Tengah, tepatnya di Danau Lindu dan Lembah Napu. Penyakit yang ditimbulkan cacing ini disebut Schistosomiasis japonicum atau Oriental Schistosomiasis. Hospes definitifnya yaitu manusia, kucing, dan anjing, dan hospes perantaranya yaitu
Keong oncomelania. Cara infeksinya yaitu penetrasi kulit oleh Cercaria. Dari cacing ini yaitu cacing dewasa ditemukan dalam vena porta dan vena mesenterica superior dengan sistem ekskresi berupa sek api atau phlegm cell beserta dengan saluran-salurannya. Cacing jantan tubuhnya lebih besar daripada betina, bentuknya seperti daun terlipat. Bagian caudal dari ventral sucker membentuk celah Canalis gynecophorus. Testis bentuk bulat, jumlah 6 hingga 8 buah. Kutikulanya halus, tidak ada tonjolan-tonjolan. Kemudian betina memiliki tubuhnya langsing, panjang 1,9 cm, ovarium di tengah, uterus berisi telur. Morfologi dari telur Schistosoma japonicum berbentuk oval dengan ukuran 67 mikrometer kali 50 mikrometer, mempunyai spina telur berupa lateral knop. Selanjutnya yaitu Schistosoma mansoni yang biasa disebut S. americanus karena banyak ditemukan di Afrika dan Amerika Selatan. Penyakit ini disebut Schistosomiasis mansoni atau Schistosomiasis usus. Hospes definitifnya manusia dan kera melalui perantara keong air tawar Biomfalaria sp. Cara infeksinya yaitu penetrasi kulit oleh Cercaria. Selanjutnya yaitu morfologi dari cacing ini. Cacing dewasanya ditemukan dalam vena mesenteria di daerah usus besar, segmen distal, ileum, dan kadang-kadang juga didapatkan dalam vena intrahepatik. Cacing jantan tubuhnya lebar, panjang 1 cm, kutikula ada tonjolan-tonjolan kasar, testis berjumlah 8 hingga 9 buah. Betina tubuhnya langsing, panjang, dan atau filariform, ukurannya 1,4 cm. Ovarium terletak di pertengahan tubuh bagian anterior. Di dalam uterus terdapat telur, dan cacing betina sering terdapat di dalam celah Canalis gynecophorus. Selanjutnya yaitu morfologi dari telur. Telur berbentuk oval berukuran 114 hingga 175 mikrometer dengan lebar 45 hingga 60 mikrometer. Mempunyai spina, telur lateral, dan berwarna coklat kekuningan. Yaitu Schistosoma hematobium yang biasa disebut vesical blood fluke karena habitat pada pembuluh darah vena di vesika urinaria dan flecus venosus di daerah pelvis. Penyebaran di Afrika dan Timur Tengah. Penyakit ini disebut sebagai Schistosomiasis hematobium dan memiliki hospes definitif yaitu manusia. Cara infeksinya yaitu penetrasi kulit oleh Cercaria. Selanjutnya morfologi pada cacing jantan yang berukuran 10 hingga 15 kali 0,8 hingga 1 mm. Kutikulanya diliputi bintil-bintil halus dengan jumlah testis 4 hingga 5 buah. Cacing betina berukuran 20 mm, ovarium berada di pertengahan tubuh bagian posterior. Telur berukuran 112 hingga 179 mikrometer kali 4 hingga 40 hingga 70 mikrometer, mempunyai spina terminalis. Selanjutnya yaitu siklus hidup dari Schistosoma sp. Telur Schistosoma keluar dari tubuh hospes definitifnya bersama tinja atau urin. Telur tersebut masuk ke dalam air hingga menetas menjadi larva Miracidium. Larva Miracidium mencari perantara hospesnya yaitu siput. Di dalam tubuh siput, Miracidium berkembang menjadi sporokista dan tumbuh menjadi Cercaria yang infektif. Infeksi pada hospes melalui penetrasi kulit. Cercaria melepaskan bagian ekor yang bercabang dengan bantuan enzim proteolitik, lalu masuk ke dalam sirkulasi yang selanjutnya menjadi schistosomula. Parasit masuk ke melalui sistem limfatik, bermigrasi melalui beberapa jaringan dan menuju sirkulasi vena menjadi dewasa dan berpasangan. Selanjutnya, cacing dewasa habitatnya pada vena mesenterica pada berbagai tempat yang spesifik tiap-tiap spesies. Pada S. japonicum lebih sering ditemukan vena porta dan sistem perivesikal. Telurnya bermigrasi secara progresif ke arah lumen usus, selanjutnya keluar bersamaan tinja dan urin. Kemudian aspek klinis. Terdapat 3 tahapan klinis pada Schistosomiasis, yaitu masa inkubasi biologis, tahap stadium akut, dan tahap stadium kronis. Selanjutnya itu diagnosis. Diagnosis
Pasti skistosomiasis ditentukan jika ditemukan telur skistosoma yang spesifik bentuknya bagi masing-masing spesies pada tinja atau urin. Telur skistosoma Hetamobium dapat ditemukan di dalam urin penderita atau pada hasil biopsi kandung kemih, sedangkan telur Schistosoma japonicum dan telur Schistosoma mansoni dapat ditemukan di dalam tinja atau pada hasil biopsi rektum. Nah, di sini terdapat tabel perbedaan antara masing-masing cacing Schistosoma sp. Baik, itu tadi presentasi saya mengenai materi parasitologi 1 dengan materi trematoda. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.